Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share cara membuat sambal kacang teri. Ini tahan lama banget teman-teman, bisa dijadikan ide jualan, oleh-oleh, stok makanan, pokoknya mantul markentul. Rasanya layak dicoba. Langsung aja yuk ke bahan-bahannya. 250 gram teri, ini saya pakai jenisnya teri Medan. Kemudian 200 gram kacang tanah, jangan lupa ya. Pilih yang bagus-bagus. Bumbunya bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daun jeruk. Kalau nggak suka pedas, cabai rawitnya boleh di skip aja. Kemudian tambahannya adalah garam, kaldu bubuk, dan sedikit gula pasir. Pertama, cabai serta bawangnya dipotong-potong ya supaya mudah untuk dihaluskan. Di sini saya menggunakan blender. Kalau misalnya mau diulek manual boleh banget. Biar blendernya muter, dikasih sedikit air. Kemudian lanjut di blender sampai halus sekali. Sudah di blender, sisihkan dahulu, siapkan wajan, beri minyak goreng, kemudian masukkan kacang tanah dan digoreng sampai matang. Kacangnya dibolak-balik atau diaduk-aduk seperti ini. Gunakan api kecil ke sedang. Kalau udah matang diangkat lalu ditiriskan. Ini saya menggunakan minyak sekitar 200 ml ya teman-teman. Setelah itu sisa minyak bisa digunakan untuk menggoreng ikan terinya. Jangan lupa ikan terinya dicuci sampai bersih. Dan ini saya menggunakan ikan teri, yaitu ikan teri Medan. Ini jenisnya asin ya, jadi hati-hati nanti penggunaan garamnya. Nah, kalau udah matang, udah kering seperti ini, diangkat. Kemudian minyaknya dibersihkan. Jangan terlalu banyak, ini dikurangin sedikit. Lanjut masukkan bumbu yang tadi sudah digiling. Diaduk-aduk, biarkan sampai matang banget. Masukkan daun jeruk yang sudah dibuang batang tengahnya, kemudian diiris-iris atau disobek-sobek. Tambahkan sedikit air, kurang lebih 50 ml. Kemudian masak sampai bumbunya benar-benar matang. Bumbunya harus matang ya teman-teman, supaya tidak berbau langu. Masukkan garam sedikit aja, kaldu bubuk, dan gula pasir. Untuk garamnya sesuaikan dengan tingkat asinnya si ikan teri. Nah, ini udah matang. Bumbunya udah mengeluarkan minyak dan airnya juga udah habis. Kemudian matikan kompornya dan biarkan sampai uap panasnya hilang. Setelah uap panasnya hilang, ini supaya tidak terlalu banyak bumbunya, saya ambil dulu ya sebagian. Nanti kita lihat apakah cukup atau tidak. Fungsinya supaya si ikan teri dan kacangnya tidak terlalu banyak bumbu. Karena kalau terlalu banyak bumbu itu mempengaruhi renyahnya si ikan dan si kacang. Masukkan kacang dan terinya, kemudian diaduk-aduk ke dalam bumbu yang panas, uap panasnya tuh udah hilang. Lanjut diaduk-aduk seperti ini sampai semuanya rata. Nah, kalau dirasa bumbunya kurang tinggal ditambahin. Ya teman-teman, secara bertahap seperti ini. Terus diaduk-aduk. Nah, ini sampai bunyi ya temannya. Nah, ini garing banget. Tipsnya di sini ya. Masukkan ke dalam bumbu yang sudah tidak panas lagi atau uap panasnya udah hilang.
Diaduk-aduk sampai terasa ringan. Kemudian setelah itu pindahkan ke piring. Nah, sampai di sini siap untuk disajikan dengan nasi anget-anget. Kalau udah dingin ya teman-teman, ini bisa dimasukkan ke dalam toples. Bisa dijadikan ide jualan, stok makanan atau lauk. Bisa juga untuk bekal mau bepergian. Bisa banget bikin ini. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Teman-teman juga bisa share video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Jangan lupa follow juga ke Instagram bersama Estepiani.